Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Sabtu 26 Juli 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Riawan Nusatria, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar talk show bertajuk Integrasi Peran Pemerintah, Sektor Swasta, dan Institusi Pendidikan untuk Ketahanan Pangan. Kegiatan ini merupakan wadah kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan akademisi untuk memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan di Jawa Tengah. Integrasi ini menurut saya penting. Beberapa kali untuk mendorong ketahanan pangan, DPRD Jawa Tengah menginisiasi kolaborasi antara akademisi dan sektor swasta melalui sebuah talk show yang digelar di Gedung Perlian Kompleks Kantor DPRD Jateng. Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmad Saleh, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng De Francisco da Silva Tavares, Rektor Unwahas Halmi Purwanto, serta CEO PT Global Dairy Alami Ihsan Mulia Putri yang bergerak di bidang industri peternakan sapi. Wakil DPRD Jateng, Muhammad Saleh, menyampaikan, kehadiran petani milenial menjadi penggerak utama ketahanan pangan di masa depan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia ke depan akan didominasi generasi Z dan milenial. Ia pun mengapresiasi semangat anak muda untuk terjun ke dunia pertanian, ditambah kolaborasi dengan perusahaan swasta, yang diharapkan dapat memajukan sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan dalam 10 hingga 20 tahun mendatang. Pak, untuk penekanan ini dari acara talkshow ini apa yang perlu yang ingin didapat? ya hari ini kami mempertemukan antara pemerintah dalam hal ini pertanian maupun juga dengan pihak swasta dan pihak akademisi, sehingga dari pertemuan ini harapan kita ada sinergi dan kolaborasi. Jadi hasil penelitian dari kampus itu bisa langsung diterapkan oleh masyarakat maupun juga oleh perusahaan, dan juga tentu dari perusahaan pun juga berkepentingan terkait dengan masalah pertanian maupun ketahanan pangan yang ada di Jawa Tengah. Jadi harapan kita dengan sinergi ini tidak berhenti pada hari ini, tapi juga tentu nanti ada pelaksanaan teknis pasca ini juga bisa berjalan dengan baik. Iya, jadi kita berharap tadi juga hadir kan petani-petani dari milenial yang ada di Jawa Tengah dan juga teman-teman mahasiswa dari Fakultas Pertanian. Nah, kita berharap kita berbicara ketahanan pangan, tentu penopang utamanya ke depan kan jumlah penduduk kita paling besar nanti kan Gen Z dan generasi milenial. Kalau misalnya anak muda ini punya semangat untuk bertani, saya kira itu bagian daripada kita menopang daripada ketahanan pangan. Jadi kita bersyukur ternyata masih banyak adik kita yang mau berkecimpung di dunia pertanian, apalagi misalnya nanti dengan Bu Ihsan, dengan Unwahas ada kolaborasi seperti magang dan sebagainya, saya kira. Sementara itu, CEO PT Global Dairy Alami Ihsan Mulia Putri mengungkapkan bahwa kolaborasi ini utamanya dilakukan bersama mahasiswa peternakan Unwahas untuk mengembangkan sistem peternakan yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Karena teknologi peternakan di Indonesia belum seoptimal negara maju, ia masih mengadopsi teknologi dari luar negeri, termasuk dalam hal pakan dan pengolahan ternak. Namun ke depan, mereka menargetkan untuk mengembangkan sistem peternakan yang khusus dirancang untuk Indonesia dengan mengandalkan penelitian dan inovasi dari dalam negeri. Kegiatan koordinasi dengan universitas itu kami intinya tujuannya supaya mendapatkan sistem yang pas dengan Indonesia. Jadi peternakan sapi di Indonesia itu belum secanggih yang di luar negeri yang sudah maju. Jadi kami sementara mengambil teknologi dari berbagai negara, seperti pakan, biasanya di luar seperti apa. Tapi kedepannya kami ingin menciptakan sistem yang khusus dan cocok untuk Indonesia, termasuk pakannya mau apa, itu semuanya dari dalam negeri. Lalu perawatan sapi untuk supaya tidak stres, bagaimana juga datangnya dari riset di dalam negeri. Oleh karena itu kita butuh dukungan dari universitas riset
karena kami di perusahaan tidak punya memiliki fungsi ini. Bahkan misalnya kami tidak punya lahan sendiri, mengandalkan petani-petani. Tapi di peternakan kami yang baru di Jawa Tengah, itu kami akan ada lahan untuk penumbuhan pakan juga. Jadi dengan nilai lahan yang mahal di Jawa Tengah, kami perlu meningkatkan produktivitas dari lahan itu. Maka dengan Universitas Wahid Hasyim, kami berharap bisa terjadi peningkatan 50% per hektarnya dari hasil panen jagung itu tadi. Melalui kolaborasi ini, DPRD Jateng berharap dapat terwujudnya integrasi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan akademisi, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengurangi timbulnya sampah, Bupati Kendal mengeluarkan surat edaran nomor 40014113499/2025 tertanggal 22 Juli 2025. Isinya menghimbau agar ucapan selamat hari jadi Kabupaten Kendal tidak lagi dalam bentuk karangan bunga, namun digantikan dengan pohon berbuah atau pohon keras. Langkah ini sebagai upaya pelestarian lingkungan dan mengurangi sampah. Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-420, Bupati Kendal mengeluarkan surat edaran agar seluruh instansi pemerintah maupun swasta tidak lagi mengirim karangan bunga berbahan styrofoam atau sejenisnya. Sebagai penggantinya, ucapan selamat diimbau dalam bentuk pohon berbuah atau pohon keras yang dapat ditanam dan bermanfaat bagi lingkungan. Program ini dimulai dengan penanaman pohon di sekitar Stadion Utama Kendal. Pohon-pohon tersebut juga nantinya akan ditanam saat Bupati mengikuti kegiatan bersih desa dan tampung aspirasi setiap Jumat di 260 desa yang ada di Kendal. Karangan bunga kami kan memang minta untuk dalam bentuk pohon buah gitu, apa pohon yang lain-lain lah, terkaitkan untuk membantu untuk pelestarian lingkungan juga. Kan juga sebetulnya kan sama aja yang kan tidak mematikan pengusaha karangan bunga, sama aja yang menyediakan kan juga mereka hanya dialihkan aja, diganti bentuknya diganti aja. Harapan kami karena kan tentunya kalau karangan bunga itu terus kemudian jadi sampah gitu, nah nanti malah ini tambah sampah lagi. Dengan adanya ini karangan bunga dalam bentuk pohon buah atau penghijauan atau apa, nanti kemudian kami kumpulkan, kami akan sumbangkan termasuk waktu kegiatan bersatu siaga itu. Atau enggak kan misalnya di sekolahan atau pokoknya tempat-tempat mungkin ya kayak sekolahan, terus mungkin yayasan apalah gitu. Terus mungkin saat kami hadir ke bersatu siaga di kantor-kantor desa, di desa-desa itulah mungkin. Tapi himbauan itu sudah disampaikan, Bu? Sudah ada edaran. Sudah ada edaran. Nanti ini kan edarannya kan juga di-upload di-upload juga di kayak Kominfo apa-apa ya, harapan kami nanti kita terus beritakan kemudian nanti ya. Diberitakan juga. Itu pohonnya harus pohon buah atau bunga? Ya biasa kan buah atau kan biasanya pohon tanaman keras, biasanya kan gitu, tanaman keras. Dukungan juga datang dari berbagai dinas, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang mengaku mendukung langkah ini karena lebih ramah lingkungan. Ini berupa tanaman yang bisa untuk ditanam, Pak. Oh, berarti lebih lama bisa untuk karena buah bisa untuk selamanya. Oh. Insya Allah. Jadi diganti seperti ini ya, bukan karangan bunga sekarang lebih ya? Bermanfaat. Oh iya. Dari dinas mana, Bu? Dari DP2KB, P2PA, Pak. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kendal yang bertugas menerima dan memberikan bukti penyerahan mengatakan hingga Jumat siang sudah ada sekitar 10 dinas yang mengirim pohon dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah. Bapak, per jam 1 dari Jumat tanggal 25 Juli ini sudah ada sekitar 8-10-an Pak yang sudah menyerah. Betul, ini berupa tanaman-tanaman buah, fungsinya supaya ini dapat
menjaga kelestarian lingkungan yang pertama itu, yang kedua supaya untuk kedepannya juga karangan bunga, berupa karangan bunga itu kan menimbulkan sampah ya Pak ya, jadi ini mengurangi juga dampak dari lingkungan. Program ini merupakan salah satu inovasi Bupati untuk menekan volume sampah sekaligus meningkatkan kelestarian lingkungan. Pohon-pohon yang diterima juga diberi label nama dinas pengirim dan akan disebar untuk ditanam di berbagai lokasi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Belasan warga desa Sogo, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Blora terkait dugaan kasus korupsi program air bersih atau PAM Desa Sogo. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan yang saat ini masih berlangsung. Dari total 30 warga yang diundang oleh Kejari Blora, sebanyak 18 orang hadir di Balai Desa Sogo untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi PAM saluran air bersih. Kasus ini diduga telah menimbulkan kerugian keuangan hingga miliaran rupiah. Jaksa Pidana Khusus Kejari Blora Darwadi mengungkapkan pemeriksaan ini dilakukan untuk memperkuat alat bukti dan melengkapi berkas penyidikan. Namun dari 30 saksi yang dipanggil, hanya 18 orang yang hadir. Darwadi menegaskan hingga kini ia belum dapat menyampaikan nilai kerugian negara karena masih menunggu hasil penghitungan resmi dari Inspektorat Kabupaten Blora terkait status terlapor, yakni Kuatono. Saat ini masih berstatus sebagai saksi dan belum ada penetapan tersangka. Untuk kegiatan hari ini kita meriksa pelanggan yang pelanggan air bersih itu di Desa Sogo. Tadi pelanggan itu kita undang sebanyak 30 orang, tapi yang hadir 18 orang. Terus untuk kerugian sendiri setelah kemarin koordinasi dengan inspektorat, kerugiannya berapa? Kerugiannya kita belum tahu karena masih dihitung sama inspektorat. Terus untuk terlapor hari ini statusnya masih sudah ditetapkan tersangka atau belum? Belum ya. Oke. Masih sebagai saksi. Undangan di sini sejak kapan, Pak? Undangan ini hari ini? Undangan hari Senin. Hari Senin kemarin ya. Sebagai saksi. Oh. Jangan pelanggan sumur sudah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Pemasangan baru. Oh, termasuk baru. Oh, oke. Selama nyalur itu airnya bagaimana? Lancar? Lancar. Lancar nggih. Oh, oke. Kabarnya terakhir itu keruh. Ya, tapi itu kan pengeboran baru itu. Oh, pengeboran baru ya. Sumur baru. Oh. Berarti hari ini jenengan dipanggil sebagai saksi nggih. Pertanyaan cukup 4 gitu Pak. 4 pertanyaan nih Pak. Salah satunya mungkin bisa disebutkan. Salah satunya hanya itu per bulan bayar berapa, cuma ya tergantung pemakaian, kadang ya bayar 30.000, kadang 20.000, enggak sama Pak. Ya tergantung pemakaian sendiri. Ya. Dapat undangan pemeriksaan sendiri kapan Pak? Barusan kemarin. Oh, baru kemarin ya Pak. Berdasarkan pantauan di lapangan, pemeriksaan dilakukan tim jaksa selama sekitar 2 jam 45 menit di Balai Desa Sogo. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum atas dugaan penyelewengan dana PAM Desa Sogo yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Usai terdegradasi dari Liga 2, Persipa Pati mulai menata ulang langkahnya. Pada Kamis malam 24 Juli 2025, manajemen dan jajaran pelatih baru resmi diperkenalkan di Omah Kuno Pati. Persipa kini dinahkodai oleh Raffi Rizkullah Arifin sebagai CEO dengan harapan mengembalikan kejayaan Laskar Saridin. Inilah wajah baru manajemen dan jajaran pelatih Persipa Pati setelah resmi berganti kepemilikan saham dari CEO sebelumnya Joni Kurnianto kepada Saiful Arifin yang kini menjabat sebagai Dewan Komisaris Persipa.
Dalam momen perkenalan di Omah Kuno yang dihadiri media dan supporter, Saiful Arifin memperkenalkan putranya Raffi Rizkumullah Arifin sebagai CEO baru serta menunjuk mantan pemain timnas Rudi Widodo sebagai pelatih kepala. Saiful Arifin menjelaskan penunjukan Rudi didasarkan pada pengalaman dan kualifikasi lisensi A yang dimilikinya. Rudi juga akan didampingi Dodo Sasikirono sebagai asisten pelatih dan Hanafi sebagai direktur teknik yang sudah kenyang pengalaman di kancah sepak bola nasional. Lisensinya A dan tentunya beliau juga memang belum maksimal untuk pelatih, tapi beliau kan pemain juga loh. Tapi kan kita didampingi juga ada Coach Dodo, Coach Sasikirono, dan tentunya direkturnya kan Coach Hanafi kan. Ya menurut saya Coach Hanafi sudah banyak makan asam garam di sepak bola Indonesia. Faktor legenda Persija juga menjadi alasan, Pak. Bagaimana? Faktor legenda Persija juga menjadi alasan. Itu yang paling penting. Rudi Widodo kan asli Pati. Saya minta bantu untuk supaya bisa menguatkan. Jadi rasa memilikinya saya pikir lebih kuat tentunya dengan konten lokal yang kita jalankan. Target minimal mungkin apa, Pak? Enggak. Minimal kita targetnya ya pasti minimal kita ya bertahan tentunya. Sementara itu, CEO baru Raffi Rizkumullah Arifin menyatakan ia berkomitmen merekrut talenta lokal yang memiliki semangat dan daya juang tinggi di Kabupaten Pati. Meski belum berpengalaman memimpin klub profesional, Raffi optimis langkahnya akan didukung oleh tim pelatih yang berkompeten. Pembinaan anak usia muda, maka dari itu kita fokuskan talenta-talenta muda yang memang berbakat dan memiliki daya juang tinggi untuk berjuang di Pati. Terutama saya juga pengennya saling sinergi, biar caranya bisa melakukan bareng. Ia menambahkan telah menjalin komunikasi dengan beberapa tokoh sepak bola nasional seperti Nova Arianto, Ratu Tisha Destria, dan Indah Syafri. Harapannya, Persipura Pati dapat menjadi wadah pembinaan anak muda dan atlet lokal yang dapat berkiprah di tingkat nasional. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. menemani pagi Anda
dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Politikus Partai Nasdem Endang Susilowati kini resmi dilantik sebagai anggota DPRD Demak melalui mekanisme pergantian antar waktu. Menggantikan almarhum Gunawan, Endang berkomitmen akan fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapilnya, khususnya dalam menekan angka pengangguran. Beginilah suasana pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Demak melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW yang digelar dalam rapat paripurna istimewa pada Kamis sore 25 Juli 2025. Dalam PAW ini, politikus Partai Nasdem Endang Susilowati resmi menggantikan almarhum Gunawan sebagai anggota DPRD Kabupaten Demak untuk masa jabatan 2024 hingga 2029. Di halaman gedung DPRD Demak, terpampang deretan karangan bunga sebagai bentuk dukungan dan ucapan selamat atas pelantikan Endang Susilowati. Pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Demak Zainul Fatah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan disaksikan oleh seluruh anggota DPRD serta tamu undangan yang hadir. Sesudahnya, dilakukan penandatanganan berita acara pelantikan serta penyematan PIN dan rencana DPRD kepada anggota baru. Pelantikan ini menandai resmi bergabungnya Endang Susilowati di DPRD Demak untuk masa bakti 2024-2029, di mana ia akan bertugas di Komisi A yang membidangi pemerintahan, hukum, dan ketertiban umum. Endang menyatakan syukur atas amanah yang diberikan dan berkomitmen melanjutkan perjuangan almarhum Gunawan dalam mengawal aspirasi masyarakat di Dapil Karangawen Meranggen. Apa yang sudah menjadi prioritas, yang penting saya nanti akan berusaha untuk menyampaikan memperjuangkan aspirasi dari teman-teman di dapil saya. Sebagaimana pesan Pak Wakil Bupati tadi untuk menjadi jembatan aspirasi. Betul ya. Aspirasinya bisa dijelaskan Bu, apa saja yang sudah masuk? Belum, karena kan saya baru dilantik ya selama ini, karena masih ada beliau yang bertugas, jadi kan saya juga sudah tidak lagi memikirkan apa, yang penting saya bekerja untuk masyarakat seperti itu. Untuk aspirasi yang masuk tentunya belum masuk karena saya belum menjadi anggota dewan seperti itu. Kalau permasalahan di dapil mungkin Bu yang paling krusial saat ini di dapil itu ya tetap pengangguran ya, karena banyak sekali sumber daya manusianya tapi belum tersalurkan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Demak Muhammad Badrudin berharap Endang Susilowati dapat menjalankan tugas dengan amanah, profesional, dan penuh tanggung jawab. Rapat paripurna istimewa dengan agenda pelantikan dan pengucapan sumpah janji pun berlangsung lancar dan ditutup dengan sesi ramah tamah serta foto bersama. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Jalan Pesanggerahan, RT 6 RW 2, Kelurahan Melati Baru, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, pada Jumat dini hari. Dalam insiden tersebut, 5 orang penghuni rumah dilaporkan meninggal dunia. Kebakaran terjadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat saat seluruh penghuni rumah tengah terlelap tidur. 5 orang dilaporkan meninggal dunia, meliputi Aminah usia 65 tahun, Amalia 33 tahun yang sedang mengandung 4 bulan, Muhammad Aditya 14 tahun, Kimura Azalia Rahmadi 4 tahun, dan Saidah 55 tahun. Ketua RT 2 Melati Baru, Nugroho, mengatakan kebakaran diketahui pertama kali oleh seorang warga yang sedang begadang dan melihat api sudah membesar. Warga itu langsung berteriak meminta tolong. Nugroho yang saat itu juga belum tidur langsung keluar rumah yang berjarak 3 rumah dari lokasi kejadian. Warga pun secara sigap menghubungi damkar dan ambulans, sembari bersama-sama berusaha memadamkan api dengan selang air dan ember dari selokan.
Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia bagian Barat dan evakuasi jenazah dilakukan sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia bagian Barat oleh petugas ke RSUP Karyadi Semarang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat kejadian, Amalia tengah tidur bersama putrinya Kimora di dalam kamar. Sementara Muhammad Aditya tidur di ruang tamu dan dua korban lain, Aminah dan Saidah, berada di kamar belakang. Yang kakak kedua sama ketiga itu pas kejadian tidurnya di rumah saudara yang ada tataknya di sana itu. Oh, berarti yang korban 5 orang, yang selamat berapa orang? Tidak ada yang selamat. Itu berarti 5 orang yang kebetulan yang tidur di sini. Yang saudaranya yang tidur di luar itu ada selamat. Berapa? Itu ada 2. Ada 2. Ya. Yang ini ya, rumah yang ini. Ya, 5 orang itu di sini itu meninggal semua. Itu sempat dengar teriakan dari korban nggak Pak? Tidak, kemungkinan itu pada waktu kejadian mereka yang korban itu tidur pulas karena tidak ada reaksi teriakan minta tolong atau jeritan seperti suara manusia kesakitan atau mengeluh kepanasan itu tidak ada. Kemungkinan karena jam waktunya tidur lelap ya, mungkin itu sih. Kalau api masih dipadami sekitar jam berapa? Sekitar jam 4. Jam 4 ya. Terus langsung yang jenazah korban dibawa ke RS Karyadi ya Pak? Iya, di prosesnya sambil menunggu tim inavisnya itu baru dievakuasi sekitar jam 5. Ini penyebabnya kenapa sih Pak? Mungkin kalau pastinya belum tahu. Kalau yang jelas untuk dari kompor gas enggak, karena penghuninya semua ya perkiraan saya sudah pada tidur, jadi tidak mungkin ada kompornya, itu tidak mungkin, atau baru masak mengasih sesuatu dari kompor enggak. Untuk penyebab kebakaran diduga bersumber dari kabel listrik yang mengalami konsleting, namun penyelidikan secara pasti masih menunggu hasil olah TKP dari tim Lab 4 Polda Jawa Tengah. Dari Kota Semarang, Syahril Muadz, Lingkar TV melaporkan. Menjamurnya warung kopi yang menyediakan fasilitas karaoke di Rembang memicu kekhawatiran para pengusaha karaoke resmi. Mereka melakukan protes dan menyampaikan aspirasi dalam forum audiensi bersama DPRD Kabupaten Rembang. Meski ruangan yang dihuni ratusan kelelawar tersebut sudah dikosongkan, keberadaan hewan malam itu masih sangat mengganggu aktivitas belajar mengajar. Kondisi plafon dan dinding ruang kelas di lantai 2 juga rusak parah. Ironisnya, sekolah ini berada tepat di sebelah kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Masalah ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Para siswa dan guru bahkan harus menggunakan masker untuk mengurangi bau menyengat dan debu dari kotoran kelelawar yang tersebar di ruangan. Ganggu Mas. Ganggu pelajaran? Iya. Apa yang mengganggu, suara atau bau? Suara dan bau. Gitu ya. Baunya gimana sih? Gak enak atau gimana? Enak. Menyengat ya? Iya. Ini berarti kalau belajar nggak bisa konsentrasi. Harapannya seperti apa sih? Segera dibangun atau gimana? Segera diperbaiki ya sebenarnya. Salah satu guru etik Buki Lestari mengatakan bahwa sejak 2 tahun lalu setelah diangkat sebagai tenaga P3K, ia terkejut melihat kondisi sekolah yang memprihatinkan. Beberapa ruang dipenuhi kelelawar, 3 ruang lainnya rusak berat, bahkan ada yang disanggah dengan batang bambu. Sekolah sebenarnya sudah mengajukan bantuan rehabilitasi plafon ke Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, namun hingga kini belum terrealisasi. Kalau saya mendengar dari informasi dari guru-guru sih sebenarnya sudah lama ya. Kebetulan saya masuk di sini ini baru bergabung di SD ini baru 2 tahun. Tapi ketika saya masuk ke sini itu kondisi sudah seperti ini, jadi sudah menjadi sarang kelelawar. Nah ini kebetulan ruangan ini memang dulunya itu dipakai untuk tempat gamelan ya, tapi karena kondisinya yang rusak, akhirnya tidak dipakai lagi. Bu sudah pernah mengajukan ke Dinas Pendidikan, Bu? Untuk pengajuan sudah, kami sudah melakukan. Kami bahkan tahun 2019
yang lalu di bulan Agustus tahun lalu itu kami sudah mengajukan sebetulnya ke dinas ya. Kami sudah melaporkan dan berkali-kali kami juga sudah merimen kembali sebetulnya untuk apa? Untuk kondisi ruang kelas maupun kondisi ruang yang sudah tidak terpakai ini. Kalau kondisi kayak gini mengganggu pembelajaran nggak sih? Pasti, kalau mengganggu pasti ya. Jadi sementara ini untuk mengurangi baunya itu kami guru-guru itu setiap pagi sebelum pembelajaran kami mengadakan membersihkan kelas terlebih dahulu. Dan ini sebetulnya untuk mengurangi bau sebetulnya. Tapi sebetulnya ini bukan merupakan solusi ya. Ini kan hanya untuk sementara begitu ya, untuk mengurangi baunya. Sedangkan kondisi ini pun merambah ke kelas yang lain sebetulnya. Seperti ini kondisi di kelas 3 yang pakai kelas 3 dan kondisi di kelas 4 ini juga sudah terkena dampak dari kelelawar ini. Harapan sendiri gimana Bu harapannya? Kalau harapan saya sih sebetulnya untuk segera ditangani gitu. Segera ditangani dan segera diatasi sehingga kegiatan pembelajaran khususnya dapat segera berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu baik suara ataupun polusi udara. Karena juga ini kan sangat tidak sehat ya untuk anak-anak. Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Blora, Sandi Tresno Hadi, menyatakan bahwa melalui APBD perubahan tahun ini, SDN 1 Karangjati akan mendapatkan bantuan perbaikan plafon yang rusak. SDN 1 Karangjati kemarin kita sudah dapat laporannya dan sudah kita tindak lanjuti dengan pengecekan ke lapangan. Memang ada beberapa ruang itu yang ambrol plafonnya ya, dan sebenarnya menurut kami itu penyakitnya masih penyakit yang lama. Jadi adanya penumpukan kotoran dari kelelawar yang masuk, rata-rata seperti itu, dan itu sebenarnya sudah pernah kita rehab juga 5 tahun yang lalu dan sekarang ternyata masih terjadi lagi, artinya kembali lagi. Dan tentunya ini tetap menjadi perhatian kita dan kita akan anggarkan, kita akan perbaiki sesegera mungkin lah. Dari Kabupaten Blora, Hanafi Lingkar TV melaporkan. Pemandangan tak biasa terlihat di SDN 1 Karangjati Blora. Puluhan siswa harus belajar berdampingan di ruang kelas yang penuh dengan suara bising dan bau tak sedap dari kotoran ratusan kelelawar yang menghinggapi salah satu ruangan sekolah. Dalam audiensi yang dipimpin langsung Ketua DPRD Rembang, Abdul Rauf, sejumlah pengusaha karaoke menyampaikan keprihatinan mereka atas maraknya warung kopi yang menyediakan room karaoke. Mereka mendorong Pemkab dan DPRD segera membuat aturan yang jelas untuk menertibkan usaha yang dinilai merusak tata niaga hiburan di Rembang. Joko Susilo, perwakilan Paguyuban Cafe Karaoke, mengungkapkan bahwa banyak warung kopi kini menyediakan fasilitas karaoke dengan pendapatan lebih besar namun tidak membayar pajak. Kondisi ini dinilai merugikan pengusaha resmi dan pemerintah. Kondisi hiburan yang semakin liar, terutama untuk warung-warung kopi ini. Warung kopi harusnya itu difungsikan sebagaimana fungsinya warung kopi, Pak. Sekarang warung kopi itu ada room, menjual miras, ada LC-nya juga, non-sewu. Pendapatannya malah melebihi dengan kafe karaoke, Pak, non-sewu. Kita ini juga bayar pajak, Pak. Bayar pajak mungkin juga tidak sama dengan warung kopi. Jadi kami mohon untuk warung kopi ini ditertibkan, Pak. Biar kami ini selaku pengusaha kafe karaoke tidak dirugikan. Sementara itu, penasihat hukum Paguyuban Ahmad Faisal menegaskan banyak usaha yang berkedok kafe atau warung kopi namun beroperasi seperti tempat hiburan. Ia mendorong agar penertiban segera dilakukan dengan dasar hukum yang jelas. Simpulkan bahwa memang harapan kita memang benar-benar diindahkan, gitu kan. Sangat miris sekali yang dimana secara lapangan kita sangat-sangat paham betul antaranya pengusaha-pengusaha terutama ini yang mengarah hiburan ini yang memang perlu benar-benar ditertibkan.
banyak sekali warung, kafe yang berkedok warung, yang dimana itu sudah menyamai dengan kafe. Kafe yang harus memenuhi syarat, yang memang benar-benar kafe itu mengikuti aturan dari Perda. Tapi sangat menyayangkan ketika ini tidak ditertibkan. Warung yang berkedok kafe itu banyak. Harapannya kita ditertibkan, di mana di situ nantinya harus ada aturan yang tegas, yang jelas dalam arti pelayanan lah contohnya. Warung kopi yang memang benar-benar standarnya secara fungsinya warung kopi itu yang bagaimana. Kalau memang nantinya itu memunculkan karyawan, karyawati itu yang bagaimana. Dan ini memang benar-benar sangat miris. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rembang, Mutakin, dalam sambutannya menegaskan, setiap usaha karaoke wajib memenuhi persyaratan seperti sertifikat layak sehat, SOP, dan fasilitas sesuai standar. Senada dengan itu, Kasatpol PP Rembang Sulistiono menyampaikan bahwa penindakan sudah pernah dilakukan, namun masih sering terulang. Ia mengaku telah mengerahkan personel untuk menertibkan warung kopi yang melanggar aturan. Adanya keberadaan warung kopi, kemudian kafe dan karaoke, memang untuk saat-saat ini memang sangat berbeda jauh dengan katakanlah mungkin 10 tahun yang lalu atau mungkin sebelum adanya izin OSS kalau tidak salah ya. Saat ini memang izin OSS ini luar biasa, sangat terbuka, kemudian memberikan keleluasaan untuk investasi dan sebagainya. Ini juga sudah pernah kami sampaikan di Musrembang kemarin. Memang ada nilai plus dan minusnya. Plusnya mungkin adanya investasi, kemudian peningkatan PAD ataupun yang lainnya. Ya. Minusnya juga ada. Ya, minusnya ada yang mungkin beberapa yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Sehingga kemarin pada waktu Musrembang ada yang menanyakan dari Mas Mujib kalau tidak salah. Kami sampaikan ya kendala di lapangan seperti itu. Semakin banyak kemudahan, semakin banyak pelaku usaha yang ada, semakin banyak juga permasalahan di lapangan. Ya. Nah, itu kondisi di lapangan. Hingga saat ini, DPRD Rembang masih belum mengeluarkan keputusan resmi terkait masalah ini. Namun para pengusaha berharap pemerintah dapat bertindak tegas untuk melindungi usaha yang taat aturan dan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen mendorong swasembada pangan nasional dan mempertahankan peran sebagai lumbung beras nasional. Dukungan datang dari DPD HKTI Jawa Timur yang menyiapkan sejumlah langkah strategis di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan guna memperkuat produksi pangan daerah. Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia DPD HKTI Jawa Timur menegaskan komitmen untuk mendukung pemerintah provinsi yang bertekad mewujudkan swasembada pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sejauh ini Jawa Timur surplus beras dengan produksi mencapai 5,4 juta ton dan menjadi penopang produksi beras nasional. Ketua DPD HKTI Jawa Timur Arum Sabil di Surabaya pada Kamis 24 Juli menyatakan siap melakukan penguatan swasembada pangan tidak hanya melalui bidang pertanian namun juga perkebunan dan peternakan. Di bidang pertanian dan perkebunan, HKTI Jawa Timur mengupayakan bibit-bibit unggul untuk berbagai jenis tanaman. Sedangkan di bidang peternakan akan mengupayakan regenerasi bibit unggul dari hewan-hewan impor yang didatangkan dari luar negeri. Sudah ada upaya, kalau toh memang pemerintah ini mau import, kalau misalnya import sapi perah, itu paling tidak harus ada manfaat ganda. Misalnya import darah bunting, dan itu akan memperbaiki genetika. Di samping juga pada akhirnya bukan hanya itu, kita mencari bibit-bibit sapi yang body score-nya oke, kita carikan sperma yang bagus, dari gen yang bagus, kita lakukan dengan program inseminasi. Dan tentunya program inseminasi agar bagaimana kita bisa memperlakukan secara serentak pemantauannya terhadap umur sapi, kita juga mengarah kepada sinkronisasi birahi. Arum Sabil mengungkapkan, peran HKTI tidak hanya sekadar mengajak para petani maupun peternak untuk bisa menanam dan beternak. HKTI juga berperan mengedukasi dan memberikan advokasi serta memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Selain itu, yang paling utama adalah menyiapkan pangan yang sehat untuk masyarakat. Kementerian Luar Negeri menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kematian Arya Daru Pangayunan, salah satu stafnya, kepada Kepolisian RI. Juru bicara Kemlu, Roliansyah Sumirat, menegaskan bahwa Kemlu tidak akan memberikan interpretasi apapun terkait proses penyelidikan, namun siap memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian. Kementerian Luar Negeri menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan terkait kasus kematian stafnya Arya Daru Pangayunan kepada Polri sebagai pihak yang berwenang menangani kasus tersebut. Juru bicara Kemlu, Roliansyah Sumirat, dalam keterangan pers di Jakarta Kamis 24 Juli menyampaikan, sejak awal kejadian pada 8 Juli 2025, Kemlu juga telah memberikan dukungan dalam proses penyidikan yang dilakukan Polri, termasuk menyerahkan rekaman kamera pemantau atau CCTV. Roliansyah menegaskan, pihak Kemlu tidak memberikan interpretasi sendiri mengenai hasil penyidikan atau informasi apapun terkait kasus kematian Arya Daru, mengingat hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan kepolisian.
Kementerian Luar Negeri tidak dalam posisi untuk memberikan interpretasi apapun mengenai hasil penyelidikan ataupun kegiatan penyelidikan yang masih berjalan, atau juga memberikan interpretasi terhadap informasi apapun, mengingat hal tersebut certainly merupakan sepenuhnya kewenangan dari kepolisian. Dan dalam hal ini tentu Kementerian Luar Negeri telah dan akan terus bekerja sama dan memberikan dukungan yang diperlukan oleh kepolisian untuk penanganan kasus ini. Kementerian Luar Negeri sendiri, jelas Roliansa, telah mengunjungi pihak keluarga dan memastikan komunikasi terus berjalan untuk memberikan dukungan dan semangat moral atas kehilangan yang dirasakan pihak keluarga. KPK menargetkan akan mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia sebelum akhir Agustus 2025. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut modus yang digunakan diantaranya adalah laporan fiktif perbaikan rumah tidak layak huni yang tidak sesuai dengan jumlah rumah yang benar-benar dibangun. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility CSR Bank Indonesia segera diumumkan sebelum akhir Agustus 2025. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis 24 Juli mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut dan melakukan gelar perkara secara internal. Asep mengatakan CSR BI diperuntukkan bagi sejumlah yayasan untuk mengajukan renovasi rumah tidak layak huni atau rutilahu, fasilitas kesehatan dan juga pendidikan di sejumlah wilayah melalui proposal yang dikirimkan ke BI sebagai penyedia anggaran. Yang kita temui saat ini adalah penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya begini, jadi ketika dalam proposalnya disebutkan akan membuat rutilahu misalkan ya 10 rutilahu masing-masing misalkan 25 juta. Jadi keluarlah 250 juta. Seperti itu ya contohnya. Nah kemudian pelaksanaannya di lapangan itu yang dibuat itu hanya 2. Jadi yang digunakan hanya 50 juta. Lebih lanjut Asep menjelaskan, sisa dana yang tidak terpakai untuk memperbaiki rumah tidak layak huni diselewengkan oleh oknum-oknum untuk kepentingan pribadi seperti pembelian sejumlah properti. Para oknum menggunakan pertanggungjawaban fiktif, di mana dari 2 unit rumah yang dibangun didokumentasikan dari berbagai macam sisi, seolah-olah menjadi bukti untuk pembangunan 10 rumah. PT Pelni Persero siap mengerahkan kapal-kapal logistiknya untuk mendukung distribusi barang dari Koperasi Desa Merah Putih ke wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan atau 3TP. Direktur Utama Pelni Tri Andayani menyampaikan komitmen tersebut dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis 24 Juli lalu. PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero atau Pelni menyatakan siap melayani distribusi barang milik Koperasi Desa Merah Putih di wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan atau 3TP. Koperasi Desa Merah Putih yang berdiri di seluruh wilayah tanah air nantinya akan menyalurkan pangan murah serta bantuan pangan beras dari pemerintah sekaligus menjadi distributor barang subsidi milik BUMN. Dalam jumpa pers yang digelar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Kamis 24 Juli, Direktur Utama Pelni Tri Andayani mengatakan pendistribusian barang-barang milik Kopdes Merah Putih akan menggunakan kapal-kapal logistik milik Pelni. Sebenarnya itu tidak perlu yang artinya siapapun bisa menggunakan kapal ini gitu loh, baik itu Koperasi Merah Putih maupun masyarakat maupun Pemda, itu tidak mengikat dengan satu perjanjian pengguna atau seperti apa, silahkan saja. Justru dengan momen ini saya ingin menyampaikan bahwa ini loh ada penugasan kapal logistik gitu ya yang kami mohon dukungan itu dari seluruh pemerintah daerah khususnya untuk trayek-trayek yang kami singgahi, sehingga muatan dari logistik ini menjadi lebih optimal lagi dari yang ada sekarang. Tri Andayani menambahkan, sejak Pelni mendapat penugasan dari Kementerian Perhubungan,
Pelni mencatat terjadi penurunan harga bahan pokok dan bahan penting lainnya sebesar 45% di sejumlah wilayah. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemerintah Amerika Serikat meminta agar produk-produknya dikecualikan dari kewajiban tingkat komponen dalam negeri di Indonesia. Menanggapi hal itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pemerintah masih menegosiasikan permintaan tersebut dan menegaskan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama. Indonesia dan Amerika Serikat telah menerbitkan pernyataan bersama yang memuat sejumlah kesepakatan tarif resiprokal, salah satunya pelonggaran tingkat komponen dalam negeri TKDN bagi produk-produk Amerika Serikat. Merespons hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Kabupaten Tangerang, Kamis 24 Juli mengatakan pemerintah masih melakukan negosiasi lebih lanjut terkait teknis perjanjian tersebut. Namun ia memastikan pemerintah akan selalu mengedepankan kepentingan nasional. Detailingnya ini masih dibicarakan oleh kedua pemerintah. Ya, tentu pemerintah pasti, ya saya jamin akan selalu mengedepankan kepentingan nasional. Akan selalu mengedepankan kepentingan nasional. Itu bisa dipastikan. Menperin menekankan perlunya mencermati terlebih dahulu terkait produk apa yang diminta untuk bebas dari TKDN. Sebab sertifikat TKDN hanya diwajibkan dalam dua konteks, yakni jika produk ingin masuk dalam belanja negara atau jika regulasi mewajibkan nilai TKDN secara spesifik.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor pada Kamis 24 Juli lalu. Dalam kunjungan tersebut, Mensos menyaksikan momen mengharukan saat makan bersama para siswa, di mana beberapa anak menangis karena teringat orang tua dan bersyukur dapat menikmati makanan layak di lingkungan yang penuh kepedulian. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 10 Bogor yang berlokasi di Sentra Terpadu Inten Suweno, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis 24 Juli. Dalam kunjungan tersebut, Mensos menyoroti momen haru yang terjadi saat makan bersama dengan para siswa, di mana sejumlah anak menangis terharu karena teringat keluarga di rumah. Saifullah Yusuf mengatakan momen makan bersama menjadi titik penting yang dapat menggugah empati para guru dan kepala sekolah, yang menyebut pengalaman emosional tersebut selayaknya mendorong tenaga pengajar menjadi lebih sabar dan peduli saat mendampingi para siswa yang sebagian besar berlatar belakang sosial rentan. Saifullah mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program kolaboratif antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah, dan unsur pemerintah daerah yang bertujuan memberi akses pendidikan layak, asrama, dan kebutuhan dasar bagi anak-anak usia pelajar. Banyak yang menangis karena ingat orang tuanya. Tadi udah dengar sendiri ya kenapa mereka nangis ya, karena selama ini di rumah itu belum tentu bisa sehari makan 2 kali. Kadang-kadang mereka juga sekali. Nah, alhamdulillah di sini mereka bisa makan 3 kali sehari dengan 2 kali snack. Itu mereka terharu, kemudian ingat sama orang tuanya. Di saat yang sama, Saifullah Yusuf mengakui adanya sejumlah permasalahan teknis, seperti keterbatasan jumlah wali asrama, wali asuh, serta tenaga pendamping kesehatan pada sejumlah sekolah rakyat. Namun ia menegaskan keterbatasan jumlah tersebut akan dipenuhi secara bertahap sambil terus melakukan evaluasi terhadap seluruh sekolah rakyat yang tersebar di tanah air. Adapun Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 10 Bogor yang ia kunjungi, dihuni oleh 100 siswa dari keluarga tidak mampu yang mendapatkan fasilitas pendidikan, asrama, makan, dan pembinaan sosial. Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan Rumah Sakit Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kamis 24 Juli lalu. Ia berharap rumah sakit ini menjadi pelopor integrasi antara pengobatan modern dan tradisional yang berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai spiritual Islam, sehingga memberikan layanan kesehatan yang holistik bagi masyarakat. Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan Rumah Sakit Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar pada Kamis 24 Juli. Rumah sakit ini berdiri megah dengan 9 lantai dan kapasitas lebih dari 200 kamar. Lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah akses selatan dan utara kota Makassar, membuatnya mudah dijangkau dari berbagai wilayah. Menteri Nasaruddin mengatakan, Rumah Sakit UIN Alauddin Makassar adalah tonggak penting dalam sejarah pelayanan kesehatan. Ia meminta rumah sakit ini harus menjadi pelopor integrasi antara pengobatan modern dan tradisional yang berakar pada kearifan lokal dan nilai spiritualitas Islam. Sakit ini kita berobsesi untuk menjadi salah satu rumah sakit yang terbaik di Sulawesi Selatan. Karena ini adalah rumah sakit pertama yang dimiliki Kementerian Agama, maka itu kami akan menjadikan semacam rumah sakit percontohan untuk seluruh rumah sakit yang akan dibangun juga oleh Kementerian Agama seiring dengan berdirinya Fakultas Kedokteran di lingkungan UIN, Universitas Islam Indonesia. Nasaruddin juga mengajak mahasiswa kedokteran dan para tenaga medis muda untuk tidak sekadar menyalin pengetahuan, tetapi harus berani menciptakan pendekatan baru yang menggabungkan nilai-nilai budaya lokal. Nasaruddin menaruh harapan besar pada Sulawesi Selatan sebagai salah satu pusat inovasi dan integrasi keilmuan di Indonesia.
Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Robert Wenda alias kriminal Hesegem, anggota kelompok kriminal bersenjata di Kampung Senarekoa, Map 5, Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Rabu 23 Juli lalu. Kombes Pol Yusuf Sutejo, Kasatgas Humas Damai Kartens menyebut pelaku terlibat dalam penembakan terhadap Bribka Marsidon Deba Taraja dari Satuan Lalu Lintas Polres Jayawijaya. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens menangkap seorang buronan yang merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB bernama Robert Wenda alias kriminal Hesegem di Kampung Senarekoa, Map 5, Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 23 Juli. Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Polisi Yusuf Sutejo di Jayapura Kamis 24 Juli mengatakan pelaku dibekuk karena terlibat penembakan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon Deba Taraja di Wamena Jayawijaya, Papua Pegunungan. Hingga kini pelaku masih diperiksa intensif di Polres Jayawijaya. Penangkapan dilakukan secara terukur oleh personil Satgas Operasi Damai Kartens dan didukung bukti serta data intelijen yang kuat. Polri menegaskan tidak ada kompromi terhadap individu yang terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata maupun tindakan kekerasan terhadap aparat negara dan masyarakat. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen institusi dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah Papua. Selain menangkap pelaku, aparat juga menyita 6 butir amunisi kaliber 7,62 mm. Pelaku juga masuk dalam DPO Lapas Narkotika Kelas 2A Doyo, Kabupaten Jayapura, setelah kabur sejak bulan Agustus 2024 lalu. Sebelumnya, aksi penembakan tersebut terjadi di depan RSUD Wamena pada 28 Mei 2025 saat Bribka Marsidon tengah mengantar korban kecelakaan lalu lintas. Akibat penembakan tersebut, Bribka Marsidon dirujuk ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Riawan Satria, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.